Saudara, drama penculikan Malika berakhir. Malika telah kembali ke pangkuan orang tuanya, sementara sang penculik tengah diperiksa polisi. Tapi efek dari penculikan yang menjadi masalah. Selain trauma, ada juga efek lain yaitu Stockholm Syndrome. Apa gitu? Mari kita diskusi. Malika, bocah berusia 6 tahun, warga Gunung Sari, Jakarta Pusat, ramai diperbincangkan karena diculik. Tapi akhirnya berhasil ditemukan Senin kemarin. Hampir sebulan diculiknya. Waktu ditemukan, Malika ini kalau kita melihat orang awam secara kasat mata, kondisinya sih sepertinya baik-baik saja. Tapi siapa sih yang tahu dalamnya hati? Apalagi selama diculik, Malika ini mengalami situasi yang tentunya tidak sama dengan apa yang ia jalani sehari-hari. Trauma? Kayaknya pasti ya. Yuk, kita diskusi. Jangan Pak. Siap, Malika. Siap. Ya udah. Nah, itu dia. Detik-detik ketika Malika ditemukan di kawasan Pasar Cipadu Senin kemarin. Malika ini tengah berada di dalam gerobak sampah yang dibawa keliling oleh Iwan Sumarno alias Herman alias Yudi alias Jeki si penculik. Setelah ditemukan, Malika dibawa oleh polisi dan dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Jadi ikut lega ya, ngelihat Malika akhirnya bisa ketemu dengan ibu dan ayahnya. Tapi kondisi Malika gimana ya? Kondisi Malika saat ini, alhamdulillah dia baik-baik saja, dalam keadaan normal, sehat semua. Berarti untuk badan juga psikologisnya aman semua Ibu? Gak ada yang luka apa gimana? Rencananya berapa hari Bu untuk di rumah sakit? Di sini 2 atau 3 hari kita harus menjalani rawatan dulu. Karena kan dia takutnya demam atau apa. Malika baik-baik saja. Ikut seneng. Kalau kita lihat di video emang ya, kayaknya Malika itu happy gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi apa iya nggak terjadi apa-apa? Tidak ditemukan terjadi kekerasan seksual terhadap Ananda Malika, tetapi terdapat kekerasan fisik berupa adanya sentilan terhadap bibir terhadap Ananda Malika dan juga kekerasan diperkirakan tendangan di pinggang. Ternyata di balik keceriaan Malika, dia baru saja mengalami sebuah kondisi yang menurut saya ini pasti bikin trauma. Ya enggak? Yang pertama, korban penculikan itu ya, itu pasti akan memberikan trauma ya, karena khususnya anak-anaknya itu mereka tiba-tiba ketemu dengan orang asing ya, orang yang mereka nggak kenal, dan pasti ada pemaksaan. Itu udah pasti. Walaupun bentuknya persuasi ya kan, diiming-imingin sesuatu dan dia memang tertarik gitu. Nah, tetapi ketika mereka berada hanya dengan sang penculik, di situ mereka baru sadar bahwa mereka diculik gitu ya. Jadi kesadaran bahwa saya diculik itu aja sudah merupakan sumber trauma tersendiri. Dari informasi yang beredar, Malika ini sempat diminta mengemis ketika ia minta makan. Nah, kalau lihat dari kasus ini mematahkan motif penculikan, ini biasanya menyasar kepada meminta tebusan. Ya kan? Nah, ada nih ternyata pelaku yang memperalat korbannya untuk melakukan sesuatu tindakan yang diinginkannya. Seperti itu tadi, mengemis, atau sekedar menemani si pelaku ini memulung. Gimana dong caranya agar terhindar dari penculikan?
terutama buat si 7 pendekar ya, saya selalu menyebutnya 7 pendekar. Sekali lagi itu geng RT, geng RW, geng PKK, geng Majelis Taklim, geng Karang Taruna, geng tokoh masyarakat, dan geng tokoh musola. Ya, nah ini jangan sendiri-sendiri kerjanya. Ya, harus gotong royong. Semuanya harus gotong royong dan melindungi semua kakak yang ada di RT-nya. Nah, benar-benar nih, saling menjaga antar warga di lingkungan yang sama. Apalagi untuk kasus Malika ini baru diketahui bahwa si penculik ternyata adalah residivis alias mantan narapidana. Iwan Sumarno, si penculik, di tahun 2014 ternyata pernah dilaporkan atas kasus pencabulan anak. Kasus Iwan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan hakim memutus Iwan bersalah dan dihukum 7 tahun penjara. Kita keluar dari bahasan soal Malika ya, tapi tetap membahas tentang penculikan, penyekapan atau apapun itu istilahnya. Yang pasti ini adalah tindakan yang mengerikan. Kenapa? Karena si pelaku ini akan melakukan berbagai cara agar si korban ini tidak merasa sedang diculik. Kayak dibikin nyaman gitu. Nah, bahkan yang ekstrimnya, kebersamaan antara pelaku dan korban ini bisa memunculkan apa yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Ini coba saya rangkum dari berbagai sumber. Stockholm Syndrome adalah respons psikologis seseorang untuk mengembangkan ikatan yang positif dengan penculiknya. Korban terkadang bisa memiliki perasaan simpati terhadap pelaku. Ini bisa terjadi karena kontak dekat antara korban dan pelaku dalam kurun waktu tertentu. Terjadi di situasi-situasi yang sebenarnya tidak hanya kasus penculikan ya. Pada saat kita ketemu dengan satu situasi yang baru, berbeda, lalu orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang mampu membuat nyaman, memperlakukan dengan baik. Sebenarnya kuncinya di sana. Nah, begitu pun si pelaku ini, even judulnya adalah penculikan atau hal-hal yang buruk lainnya gitu ya. Tapi lalu pada aplikasi perilakunya dia menampilkan perilaku-perilaku yang membuat nyaman si korban. Nah ini kan yang pada akhirnya menumbuhkan ikatan emosional satu sama lain. Waduh, bahaya juga ya. Tapi gimana caranya agar kita tidak terbawa arus? Kita sadari dulu bahwa memang dia berada dalam kondisi yang tidak seharusnya. Dan orang yang dia temui memang bisa jadi memang memanipulasi hal itu untuk mengajak. Kesadaran itu yang harus ditimbulkan. Karena kalau si korbannya tidak sadar, dia akan lebih mudah ke bawah arus. Tapi kalau sadar, maka dia akan lebih punya kesempatan, menganggap bahwa itu sebagai strategi dia untuk keluar dari situasi itu. Atau kalaupun sulit, maka dia bisa berbalik untuk membantu si pelakunya untuk sadar bahwa apa yang Anda lakukan salah. Nah, sadar itu kuncinya. Kesadaran terhadap siapa sih yang kita hadapi, lawan atau kawan. Jangan sampai nih, yang harusnya takut, malah kita jadi ikut. Tetap waspada. Sampai jumpa.